Tak ada satupun negara yang mau masuk ke jurang resesi. Namun hantaman COVID-19 membuat perekonomian berbagai negara harus tergelincir, tak terkecuali Indonesia. Corona membuat ekonomi di tanah air kian tertekan. Meski begitu, The Economist Group memprediksi ekonomi Indonesia akan selamat dari resesi. Dalam risetnya, The Economist Intelligence Unit memperkirakan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 0,5% hingga 1% di akhir tahun 2020. Berkebalikan dengan rata-rata 20 negara ekonomi terkuat dunia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif. Selain Indonesia, China juga menjadi negara G20 yang ekonominya masih bisa tumbuh 1 hingga 1,5% di akhir tahun ini. Menurut prediksi The Economist, seluruh perekonomian di G20 akan masuk resesi tahun ini kecuali China dan Indonesia saja dengan pertumbuhan kecil di angka positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan baru untuk membantu likuiditas perbankan di tanah air. Dalam aturan ini, Menteri Keuangan sebagai bendahara negara bisa memarkirkan kas uang negara di bank umum yang disebut bank mitra. Penempatan uang negara pada bank umum dilakukan sebagai bagian pengelolaan kelebihan kas. Tapi tak sembarang bank bisa menjadi mitra untuk penempatan dana negara. Bank yang akan menjadi mitra harus memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, bank mitra yang dijadikan tempat untuk penempatan uang negara harus memberikan remunerasi atau bunga kepada pemerintah. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrim pada 2024 di level 0%. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengungkapkan, saat ini angka kemiskinan di Indonesia sudah berada di level 9,22% pada September 2019. Namun dengan adanya COVID-19 ini, tantangan untuk mengentaskan kemiskinan membutuhkan usaha ekstra yang luar biasa. Menurut dia, saat ini pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang sektor kesehatan, tetapi juga sektor lainnya seperti sosial dan ekonomi. Karena itu, untuk mencapai target kemiskinan ekstrim 0% pada 2024, Bappenas menyusun strategi reformasi perlindungan sosial seperti penyempurnaan data kemiskinan yang harus dimulai dari tingkat desa. Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U20 hanya mempunyai waktu singkat untuk merampungkan sarana pendukung. Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyampaikan salah satu prioritas dalam rencana kerja kementeriannya adalah pembangunan stadion sepak bola menyambut Piala Dunia U20. Menurut Basuki, Direktorat Jenderal Bidang Cipta Karya membutuhkan sekurangnya 1,1 triliun rupiah untuk pembangunan rehabilitasi dan renovasi sarana olahraga. Namun hingga kini Kementerian PUPR masih menunggu instruksi Presiden beserta kucuran dana untuk menggenjot penyelesaian sarana Piala Dunia U20. Bank Sentral Brasil menyetop sementara fitur pembayaran WhatsApp di negeri Samba. Otoritas Moneter Brasil itu menyatakan peluncuran layanan pembayaran digital ini tanpa analisis awal oleh Bank Sentral sehingga dapat merusak sistem pembayaran Brasil. Dari sisi persaingan, efisiensi, dan privasi data, Banco Central de Brasil juga meminta Visa dan Mastercard menghentikan kegiatan pembayaran dan pengiriman uang melalui aplikasi itu. Seperti diketahui, fitur pembayaran di WhatsApp terintegrasi dengan kartu berlogo Visa atau Mastercard. Pihak WhatsApp terkejut atas keputusan Bank Sentral Brasil, namun belum ada perlawanan dari perusahaan besutan Mark Zuckerberg itu.